Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera untuk kita. Pada kesempatan ini, Bu Nita akan menyampaikan materi kita yang kedua. Bisa disebut sebagai materi bahan penyegar ataupun kita boleh sebutnya sebagai materi fermentasi bagian kedua. Adapun kalau kemarin di materi fermentasi bagian pertama, kita sudah belajar tentang teknologi fermentasi menggunakan mikroorganisme. Kalau yang ini sebenarnya nama pasaran kita aja, maksudnya kita sering menyebut bahan-bahan penyegar ini yaitu seperti teh, kopi atau kakao itu misalnya seharusnya misalnya tehnya mengalami fermentasi sehingga fermentasi sempurna menjadi teh hitam atau tidak sempurna teh oolong atau fermentasi sedikit seperti teh hijau. Itulah makanya disebut juga dengan bagian sebagai fermentasi. Oke, sebenarnya apa sih yang akan kita bahas di fermentasi bab kedua ini? Jadi sebenarnya fermentasi bab kedua ini sebenarnya bukan fermentasi yang memanfaatkan mikroba, tetapi lebih kepada perubahan yang terjadi pada senyawa golongan alkaloid dari tanaman yang menjadi sumber produk bahan penyegar, yaitu teh, kopi, dan coklat. Oke, kenapa tiga kelompok ini sering kita sebut sebagai tanaman bahan penyegar? Karena ternyata setelah mengkonsumsinya, salah satu atau ketiganya, produk-produk ini ternyata mampu memberikan efek penyegaran, artinya dalam tubuh kita memberikan peningkatan hormon-hormon tertentu yang memberikan rasa bahagia atau yang kita kenal dengan istilah segar hati. Jadi, di mana komponen-komponen ini ternyata berasal dari komponen alkaloid. Adapun komponen alkaloid ini ternyata dia sebenarnya tidak aktif awalnya pada teh, kopi, atau coklat. Harus diaktifasi dulu sehingga bahan alkaloid ini menjadi komponen penyegar yang membantu menyegarkan pikiran kita melalui suatu proses yang dalam hal ini fermentasi dalam tanda petik. Oke, jadi kita akan belajar dulu apa itu komponen alkaloid, fermentasi di kelompok teh, kopi, dan coklat. Apa sih senyawa alkaloid? Alkaloid adalah senyawa organik yang terdapat di alam, yang umumnya bersifat basa, karena dia mempunyai gugus nitrogen. Umumnya, senyawa ini memiliki gugus atau struktur melingkar atau heterosiklik atau kita kenal dengan aromatik. Oke, jadi simpelnya paling sederhana kalau kalian mudah mengingatnya itu adalah kelompoknya benzen ini dan turunan-turunannya, di mana turunannya itu biasanya punya gugus NH2 atau NH gugus nitrogen. Ini kelompok yang punya gugus seperti ini, simpelnya tidak hanya ini ya, nanti ada banyak jenisnya, ada yang tidak perlu siklik ini, ada yang segi mana. Ini semua ini nanti ini adalah kelompoknya alkaloid. Hampir semua alkaloid yang ditemukan di alam mempunyai keaktifan biologis, jadi pasti punya manfaat tertentu bagi makhluk hidupnya. Bio. Ada yang bersifat racun, tapi juga ada yang bermanfaat bagi kesehatan. Nah, alkaloid ini ditemukannya di hampir semua bagian tumbuhan. Ingat, kalau kita ngomong alkaloid, kalau kemarin fragrance, itu banyak juga yang dari hewan, dari tumbuhan. Kalau alkaloid ini umumnya banyaknya di tumbuhan, baik di biji, daun, ranting, kulit batang. Nah, inilah beberapa senyawa alkaloid yang banyak kita manfaatkan dalam bidang kesehatan. Mungkin kalian pernah dengar ya, nikotin. Nah, nikotin ini sebenarnya bisa untuk kesehatan, jadi untuk stimulan pada syaraf otonom. Cuman sayangnya di kita ini banyak disalahgunakan, ya. Di tembakau ini salah satunya bukan salah gunakan ya, penggunaannya yang berlebih. Namanya rokok itu tadi. Nah, itu dan sebagainya sehingga malah menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan bisa menyebabkan kanker. Kemudian ada morfin, ya morfin ini juga analgesik. Analgesik itu peringan rasa sakit. Ini juga banyak penyalahgunaannya. Seperti yang kita sudah paham semuanya, kasus marijuana, kasus narkotika itu sebenarnya isinya adalah morfin, itu obat penenang. Bisa kita pakai memang dalam dunia farmakologi, tapi kalau penggunaannya tidak tepat, maka ya tadi menimbulkan bahaya ketergantungan dan sebagainya. Oke, dan lain-lainnya ada kokain, piperin. Nah, ini piperin juga kalian banyak dengar ya di lada atau merica. Kemudian quinine, obat malaria, atau mungkin yang sering kalian juga dengar adalah ini saponin. Ini banyak terdapat salah satunya saponin ini ada di daun sirih itu sebagai antiseptik atau antibakteri. Banyak sekali komponen alkaloid dalam bidang farmakologi.
Ini contohnya adalah kafein. Kafein ini juga adalah kelompok alkaloid nih, bisa dilihat gugusnya melingkar ya. Nih, gugusnya melingkar siklik, bisa yang segi 6, bisa yang segi 5, ada gugus N-nya. Ini juga sama. Efodiamin, alkaloid di tanaman evodia, punya efek untuk hipotermia menurunkan sunyi. Lihat, semuanya gugusnya ada gugus sikliknya, ada yang berantai tunggal atau berantai ganda, dan ada N-nya. Oke, itu bahasan dasar utama tentang komponen alfa. Nah, bagaimanakah terkait fermentasi pada bahasan pertama yaitu teh? Teh adalah suatu produk yang dibuat dari daun muda, pucuk ini, tanaman Camellia sinensis yang mengalami proses pengolahan untuk menjadi berbagai produk. Selain sebagai minuman yang menyegarkan, teh telah lama diyakini memiliki hasil bagi kesehatan. Ingat, yang namanya teh itu semua dari tanaman ini, Camellia sinensis. Sayangnya memang sekarang perkembangan zaman teh itu nggak hanya, kalau orang ngomong teh itu nggak hanya teh, daun teh, tapi disebutnya teh secang, bahkan ada teh daun kelor, teh daun, teh bunga melati, teh macam-macam. Sebenarnya main produknya dari teh itu ya teh dari Camellia sinensis, yang mana bagiannya adalah bagian pucuk. Tanamannya ini bentuknya bisa dalam proses bentuk hangat ataupun disajikan dalam bentuk dingin lebih nikmat. Oke, jadi tanaman teh itu sebenarnya ada dua kelompok. Ada namanya Camellia sinensis, ada Camellia assamica. Camellia sinensis itu dikenal dengan daun yang berwarna kecil, tumbuh baik di daerah pegunungan yang berhawa tinggi. Jadi kalau teh yang ya saya sebutnya puncak ya, ke daerah pegunungan itu biasanya kelompoknya Camellia sinensis. Tapi ada juga kelompok Camellia assamica, ini daunnya agak besar dan dia bisa tumbuh di daerah iklim tropis yang lembab. Teh sendiri, pohon industri tehnya ini ada beberapa kelompok. Jadi dari teh sendiri kita bisa menghasilkan 3 jenis teh yang saya ceritakan di awal tadi berdasarkan perbedaan derajat fermentasi, green tea, black tea, teh oolong. Bahkan ada yang kita kenal dengan sebutan ekstrak teh. Jadi ekstrak teh itu bukan tehnya lagi, tapi sebutlah kita ekstraknya. Jadi kalau kalian habis nyeduh teh, nah air tehnya itu kita spray dry, setelah bisa dihasilkan ekstrak tehnya. Jadi bubuk, tapi bukan tehnya sebenarnya, bukan bubuk daunnya, tapi menghasilkan karakteristik ekstrak teh. Nah, teh daun hijau sendiri itu ada dua loh. Ada teh daun hijau, leaf green tea, ada teh bubuk atau dust green tea. Teh bubuk ini yang kita kenal dengan sebutan matcha, ya. Jadi kalau kalian yang hijau ditaburkan itu, ini adalah daun yang dihaluskan jadi bubuk, itu namanya matcha. Kalau teh daun hijau, itu daun hijaunya yang kemudian kita seduh air panas. Kalau di bahasa Jepang namanya sencha. Nah, kalau di kita Indonesia ya, kalau kalian beli teh yang untuk diet, nah kan menyeduh dari teh hijau ya. Ini adalah leaf green tea. Black tea juga sendiri bisa dua, teh hitam, leaf black tea atau dust black tea. Tapi yang kita banyak dipakai adalah yang ini ya. Yang bentuknya adalah leaf black tea. Karena warna hitam kesannya memang kurang, sebenarnya bukan hitam, dia lebih ke arah coklat merah tua gitu, kurang menyenangkan. Jadi banyakkan untuk yang hitam memang dimanfaatkan dalam bentuk leaf-nya atau daunnya. Oke, ini memang adalah perbedaan proses yang menghasilkan green tea, yellow tea, white tea, oolong tea, serta black tea. Oke, mari kita coba lihat satu persatu ya. Jadi di sini dimulai dari fresh tea. Oke, untuk green tea, jadi di sini ada proses namanya wilting. Wilting itu apa ya namanya ya? Serupa kayak pelayuan gitu. Kemudian ada bruising. Bruising itu bruising, kemudian oksidasi. Nah, di oksidasi ini kalau wilting itu kan hanya kayak pelayuan sementara. Kalau bruising itu kayak ada peremasan sehingga komponen, sehingga bagian daunnya itu apa ya? Kalau kalian ya meremas daun gitu loh, nanti kan berarti daunnya ada yang rusak sehingga ada yang bau yang keluar, ada yang terpapar oksigen, itu namanya bruising. Nanti setelah proses itu akan ada proses oksidasi.
Nah, ini ada proses-proses khusus, ada kill green, ini biasanya banyak dipakai di green tea, yellowing, ada sediran yellow tea, shaping. Nah, shaping ini nanti apakah eh, daunnya tadi dibentuk bulat, digulung rolling gitu, atau seperti apa, nanti dikeringkan, baru dimatangkan. Jadi, sederhananya sebenarnya proses fermentasinya tuh di ini loh. Oksidasi nih ya sebenarnya. Oksidasi ini adalah proses fermentasi di teh. Cuman ya tadi, istilahnya karena ada perubahan yang awalnya tidak ada kok jadi ada. Ya simpelnya tadi, kalau kalian punya daun teh ya, nggak kalian ya bukan dihancurkan ya tadi loh, agak peremasan sehingga terjadi oksidasi. Kalau diseduh, dia tidak akan menghasilkan warna teh, ataupun daun biasa kalian keringkan diseduh juga beda, nggak akan keluar hasil oksidasinya tadi. Makanya tadi, karena ada sesuatu yang baru, orang dulunya mengenalnya sebagai istilah, oh ada sesuatu yang baru, yang berubah karena alam, makanya fermentasi. Itu asal mula ceritanya. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, dari fresh tea itu nggak ada wiltingnya, nggak ada pelayan khususnya. Tapi di indoornya dilakukan wiltingnya, pelayuan. Kemudian bahkan di sini pasti dilakukan crushing yang ringan, kemudian teroksidasi. Bahkan ada yang biasanya langsung crushingnya ini bareng dengan oksidasinya. Ini memang pusat utama dihasilkannya. Setelah ini langsung di crawling, terus dikeringkan, jadilah black tea. Oolong tea seperti apa? Jadi oolong tea wiltingnya ada, pakai matahari. Nah, tapi di sini dia nih lihat, hanya dimasukkan basket biasa, tidak ada crushing yang cukup berlebihan seperti black tea, sehingga hanya sebagian saja yang teroksidasi. Kemudian biasanya untuk membantu proses oksidasinya lebih optimum, di panning, oksidasi sebagian ya, partikel oksidasinya di panning atau di baking, nanti baru di rolling, dikeringkan, ini di dikeringkan sederhananya, terus dimatangkan sejenak, baru kemudian dijadikan latte oolong ini. Nah, kalau untuk white tea itu dia nggak ada pelayuan di matahari malahan ya. Kalau oolong di matahari di dalam rumah saja, tidak ada crushingnya, jadi dibiarkan bersih, di baking. Ini untuk membunuh yang hijaunya tadi, tapi di baking tidak ada matahari dan kemudian tidak ada proses oksidasi. Di rolling sederhana, dikeringkan, jadilah white tea. White tea ini sangat tipis warnanya, jadi hampir putih banget, tipis. Tapi memang kalau dilihat, memang komponen antioksidannya memang cukup tinggi karena oksidasinya belum teroksidasi nih. Kalau black tea semua oksidannya sudah teroksidasi, semua bahannya sudah teroksidasi di sini. Antioksidannya. Nah, berikutnya kita masuk ke yellow tea. Jadi sebenarnya yellow tea itu adalah bagian dari green tea. Jadi dari fresh tea itu nggak pakai dilayukan, nggak pakai di brushing, langsung kita kill greennya. Jadi kita kill green ini sebenarnya untuk menghilangkan kesan mentahnya tadi ya, kayak kalau makan daun mentah tuh ada kan aroma sensasi green itu dihilangkan di sini dengan cara di steaming atau di panning. Nah, kalau yellow ini dia ada pemanasan dengan yang membedakan ya, ada pemanasan dengan uap. Ini most heatingnya dia, rolling drying jadilah yellow. Sedangkan kalau green tea setelah steaming langsung di rolling, forming, kemudian di drying jadilah green tea. Kalaupun ada namanya post fermented tea, jadi ini setelah di drying ada pematangan lebih lanjut fermentasinya jadilah post fermented tea. Jadi bahan yang sama tetapi dengan beberapa proses yang berbeda bisa menghasilkan produk dengan karakteristik berbeda. Makanya kenapa kita belajar satuan proses ya tadi, sama-sama karbohidrat tapi kita olah sedemikian rupa pasti karakternya beda. Nah, apa saja sih komponen kimia dari teh? Komponen kimia daun teh itu dikelompokkan jadi 4 besar. Ada kelompok fenol, non-fenol, aromatik, dan enzim. Kelompok fenolnya inilah yang kemudian teroksidasi dan berubah yang menyebabkan karakteristik menyegarkan untuk komponen alfa ini. Apa saja itu ada komponen dan juga sebagai antioksidan. Di sini ada katekin atau tanin serta flavonoid. Adapun non-fenol pasti ada karbohidratnya, juga ada kelompok alkaloidnya juga. Alkaloid itu kelompok non-fenol. Kalau fenol itu dia dijadikan dengan gugus OH. Kemudian kalau non-fenol ya gugus non-OH, bisa kelompok karbohidrat, pigmen, protein, vitamin, mineral. Kalau senyawa aromatik
Ini aromatiknya yang punya cincin. Bisa dari karboksilat, fenolat, karbonil, asam bebas karbonil, seperti halnya alkohol. Serta pasti ini ada kelompoknya enzim. Ini dia yang menyebabkan proses fermentasinya, yaitu sebenarnya adalah kerja dari enzim polifenol oksidasi. Selain ini ada lagi ada peroksidase, invertase, amilase, glukosidase dan lain-lain. Oke, kelompok fenol. Kelompok fenol dalam daun ini cukup tinggi, yaitu 25-35% dari keseluruhan bahan kering. Komponen utamanya adalah katekin, di mana katekin ini sangat menentukan kualitas daun teh. Mungkin kalian pernah dengar EPCG, epigalloclatekin, EGCG. Nah, ini adalah bagian dari kelompok katekin. Dulu sempat ada salah satu sponsor produk teh yang mengklaimkan dia kaya akan antioksidan, EGCG, ECG dan sebagainya. Ini ada kelompoknya dari katekin. Katekin merupakan flavonoid yang termasuk dalam kelas flavanol, yaitu turunan tanin terkondensasi yang juga dikenal sebagai senyawa polifenol. Kenapa disebut polifenol? Karena memiliki banyak gugus hidroksil atau OH. Nah, gugus hidroksil atau OH yang banyak inilah yang disinyalir mampu bekerja sebagai antioksidan. Oke, selain itu teh juga ternyata mengandung ini alkaloid kafein. Jadi ada yang bilang, oh tuh saya nggak bisa minum kafein, saya nggak bisa minum kafein, saya nggak bisa minum kopi. Minum teh itu juga salah, karena sebenarnya teh juga mengandung kafein. Kafein ini juga memberikan sensasi yang sama bersama dengan polifenol teh, yaitu memberikan rasa yang menyegarkan, refreshment. Nah, ini tadi saya sebutkan ya. Jadi katekin teh itu memiliki sifat tidak berwarna, larut dalam air, menyebabkan sedikit rasa pahit dan sepat. Karakteristiknya teh adalah pahit dan sepat. Senyawa katekin itu bervariasi jumlah dan jenisnya. Ada EC, epikatekin, ECG, epikatekin galat, EGC, epigallocatechin, EGCG, epitekin galat. Oh sorry, harusnya ini EGCG ini epigallocatechin galat. Hampir semua sifat produk teh, seperti warna, rasa, dan aroma, itu pasti akan berhubungan dengan jenis katekinnya. Katekin ester dan katekin non-ester. Jadi perubahan katekin ester menjadi katekin non-ester yang dapat menurunkan rasa pahit dan sepat seperti pada teh hijau. Jadi komponen ini memang sangat mempengaruhi warna, rasa, dan aroma dari teh. Nah ini selain ini yang EGCG, ini yang kelompok D, ini yang kelompok D ini adalah EGCG. Kemudian ini ada A ini adalah theaflavin. Theaflavin ini ya juga kelompoknya flavonoid, bisa dilihat fokusnya fenol semua ya. Klik ada OH-nya, ini kelompoknya flavonoid. Flavonoid di sini kalau ini tadi kafein ya. Nah, dalam theaflavin ini juga salah satu komponen fenolik yang khas yang ada di teh. Oke. Flavonol utama yang terdapat di dalam teh juga ada kelompok quercetin, camphreol, myricetin, terutama dalam bentuk glukosida atau peningkatan kadar gula dan sedikit yang berbentuk alkohol. Ini juga mempengaruhi rasanya quercetin dan sebagainya. Oke, berikutnya adalah senyawa. Nah, fungsi fenol tadi ya sebagai antioksidan. Berikutnya adalah senyawa non-fenol, bisa karbohidrat, pektin, alkaloid, protein asam amino dan lain-lainnya. Yang pertama adalah karbohidrat. Penting berarti dalam bentuk sukrosa, glukosa, fruktosa. Makanya ada beberapa yang memang sebenarnya teh itu manis karena apa? Ada karbohidratnya. Apalagi tadi ada enzim amilasanya. Jadi masih mungkin untuk kita makan minum teh tapi manis. Oke, selain itu apalagi selain karbohidrat ada pektin. Pektin ini khususnya dari pektin dan asam pektat pada dedaunan ya pasti ada yang menentukan kualitas teh. Nah, berikutnya adalah alkaloid. Ingat, alkaloid itu gugus siklik ada N-nya. Apa saja alkaloid yang ada di teh? Nih, mungkin kalian kenal ini ya, kafein, theobromin. Nah, di theobromin ini adalah jenis alkaloid yang banyak juga didapatkan pada coklat. Kemudian ada theophylline. Nah, inilah 3 kelompok ini yang disebut sebagai penyegar. Kalau saya boleh bilang emang teh ini perpaduan ya. Kafein ada, theobromin ada.
Kalau di coklat sama kopi itu dominannya adalah kafein. Kalau kopi teobromina tadi. Kalau teh ini lebih mix dia. Nih, nah tapi ini ya memang kandungan teobromin dan teofelin pada teh sedikit lebih tinggi daripada kopi. Tapi kafeinnya pasti di bawah kopi. Oke, warna air teh tidak dapat dijadikan indikator untuk menentukan kandungan kafein. Jadi nggak mesti, oh kalau kafein harus pekat gelap, oh kalau gitu ya banyak kafeinnya teh hitam tidak selalu. Sebagai contoh ini, teh hitam Jepang, Gyokuro, berwarna lebih pucat, mengandung jauh lebih banyak kafein daripada teh Lapsang Sucok yang berwarna lebih gelap. Walaupun teh mengandung kafein yang walaupun teh mengandung kadar kafein lebih tinggi dari kopi, namun umumnya teh disajikan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit. Jadi walaupun memang hanya lebih sedikit ya, tapi kalau dalam bentuk sajian minuman tuh pasti tinggi kafeinnya di kopi. Kenapa? Kalau bikin kopi itu kalian 1 sendok itu kan langsung ya untuk sebutlah untuk 1 cangkir kopi. Tapi teh itu sebenarnya nggak 1 sendok, hanya mungkin ya sebutlah itu adalah 1 sachet tadi, tapi itu tidak semuanya, hanya dicelup-celup. Makanya kadarnya pasti akan lebih rendah dari yang dalam 1 cangkir minuman. Oke, berikutnya apa lagi yang senyawa non tadi? Ada protein dan asam-asam amino. Oke, berikutnya ada protein dan asam-asam amino. Dia berperan besar dalam pembentukan aroma teh yang kemudian hasil pelayuan menghasilkan asam amino, di mana asam amino bersama karbohidrat dan katekin akan membentuk senyawa aromatik. Nah, asam amino apa saja yang penting di teh? Ada alanin, fenilalanin, valin, leusin, dan isoleusin. Oke, berikutnya adalah kelompok klorofil dan karotenoid. Biasanya ini juga ada pasti di teh ya, daun klorofil. Di sini menentukan aroma teh karena oksidasinya menghasilkan senyawa volatil yang terdiri atas aldehid dan keton tidak jenuh. Ada juga vitamin, vitaminnya C, K, A, B1, B2, nikotinat, pantenonat, tapi umumnya rusak selama proses pengolahan karena teroksidasi. Berikutnya vitamin mineral, sebenarnya paling banyak adalah kalium, tapi perannya tidak banyak. Mineral yang berperan dalam oksidasi polifenol, yang saya sebutkan sebagai fermentasi teh, adalah fosfor, mengatur pH, magnesium bagian dari klorofil, dan tembaga yang merupakan gugus prostetik atau gugus aktifnya dari polifenol oksidasi. Serta ada fluorida tapi tidak berperannya bagi manusia, tidak dalam proses fermentasi. Nah, fermentasi atau oksidasi pada teh itu sebenarnya apa sih? Jadi, fermentasi pada produk teh umumnya dapat dibedakan jadi 2, short atau full fermentation. Nah, kalau short itu teh oolong atau light dengan tipis itu teh hijau, kalau teh hitam ini full fermentation. Jadi fermentation ini sebenarnya adalah tahapan oksidasi berbagai senyawa kimia yang terkandung di dalam teh. Jadi fermentasi di sini tanpa adanya bantuan organisme, ini yang membedakan fermentasinya. Perubahan komponen kimia yang terjadi dalam teh lebih disebabkan adanya perlakuan fisik tadi yang saya jelaskan ya di crushing tadi ya. Perombakan lalu kemudian setelah crushing tadi sehingga memunculkan akan peluang terjadinya reaksi oksidasi yaitu fermentasi serta reaksi enzimatik dari enzim-enzim yang memang indigenous ada di daun tehnya. Oke, ini perubahan apa saja yang terjadi sama fermentasi teh? Jadi perubahan komponennya itu menyebabkan perubahan konsentrasi nutrisi ataupun komponen bioaktif. Jadi pasti ada yang berubah. Perubahannya itu juga menyebabkan efek pada aroma, rasa, dan bioaktivitas dari teh. Oke, ini salah satunya adalah proses oksidasi dari senyawa polifenol. Nah, ada ini pada teh hitam atau teh oolong seperti yang jelaskan tadi, namun pada teh hijau justru dihambat karena adanya pemanasan, pengeringan atau pemanasan. Jadi enzimnya tadi saya katakan enzimnya di stop. Oksidasi spontan terjadi pada saat pelayuan. Selanjutnya oksidasi meningkat pada tahapan proses selanjutnya. Oksidasi polifenol akan memicu reaksi kimia lain yang membentuk flavor teh. Jadi oksidasi polifenol oksidase dan peroksidase bekerja pada polifenol, dia akan membentuk komponen namanya teaflavin. Selanjutnya bereaksi dengan polifenol lain membentuk tearubicin.
teh arobikin inilah yang menyebabkan warnanya menjadi warna coklat pada teh hitam atau teh. Nah, teh arobikin ini nanti akan juga bereaksi dengan asam amino dan gula sehingga membentuk flavor yang khas pada teh. Nah, ini teh flavin ini epikatekin, ini apikalokatekin teroksidasi, dia akan menghasilkan senyawa teaflavin. Teaflavin ini yang kemudian menjadi tearubikin. Ini akhirnya berwarnanya jadi coklat. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di penggolongan teh pertama adalah teh hijau. Jadi teh hijau ini pengolahan dilakukan segera setelah daun teh dipetik, minimal sekali oksidasinya, bahkan dihentikan dengan pemanasan. Ingat slide awal saya tadi ya. Setelah itu dikeringkan dalam bentuk lembaran teh atau digulung rapat seperti bola-bola. Adapun teh hitam dikenal juga dengan nama teh merah. Jadi ini dia teroksidasi secara penuh. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi dia pakai dua cara oksidasi, ortodoks atau CTC. Ortodoks ini teh diolah dengan metode pengolahan tradisional, kayak tampah diremas-remas, diangin-anginkan itu. Kalau CTC, crush, stir, dan curl ini yang sekarang pakai mesin itu. Nah, ini pengolahan teh hitam yang tahapan proses ortodoks. Jadi pertama tuh dipetik daun segarnya, kemudian ya pasti analisis hasil, dilayukan, digulungkan dan disortasi berbahasa, dioksidasi enzimatis. Jadi ya tadi memungkinkan terjadinya reaksi enzimatik ataupun oksidasi dari komponen polyphenolnya, yaitu diberikan suhu yang ya agak hangat ya, 20 ya hangat juga ya, yang pasti di atas suhu udara ya, 27 derajat Celcius selama 2-5 jam, dikeringkan, kemudian disortasi kering dan dikemas. Apa sih pelayuan atau wintering itu? Tujuannya untuk menurunkan kandungan kadar air teh dan melayukan daun teh sehingga mudah digulung. Sehingga proses ini dilakukan dengan menempatkan daun di rak-rak dalam ruangan, udara dingin dialirkan, waktu pelayuan biasanya 12-15 jam dengan suhu tidak lebih dari 27 serta kelembapannya 76%. Oke, selama pelayuan ada perubahan kimia dan juga ada perubahan fisik. Kalau perubahan fisiknya salah satunya pasti kandungan airnya berkurang. Kenapa harus dilakukan penggulangan daun teh? Ini untuk memecahkan nih sel-sel daun segar agar cairan sel dapat dibebaskan sehingga terjadi reaksi antara cairan sel dengan oksigen yang di udara atau ini nanti kita menyebabkan terjadinya oksidasi enzimatis atau fermentasi. Nah, berikutnya setelah dilayukan yaitu proses fermentasi. Fermentasi dimulai pada awal penggulangan yang merupakan bagian awal proses fermentasi, proses oksidasi senyawa polifenol dengan bantuan enzim polifenol oksidase. Biasanya dilakukan kondisinya adalah suhunya 26,7 derajat Celcius, kemudian nih airnya tinggi, sekitar RH-nya 90%. Jadi reaksi itu kan enzimnya ada, suhunya ada, airnya ada, maka terjadi reaksi. Nah, ini tadi oksidasi senyawa polifenolnya menghasilkan teaflavin, nanti teaflavinnya akan menjadi tearubikin. Jadi teaflavin ini sebenarnya adalah perpaduan dari komponen fenolik tadi. Daun teh berubah menjadi gelap karena apa? Karena klorofilnya rusak, terdegradasi dan akhirnya terlepaslah tanin. Tanin ini yang menyebabkan warna gelap. Jadi bukan kafein, tapi lebih kepada taninnya. Nah, selama fermentasi, sifat khas teh hitam yang penting adalah warna suhuan, aroma, rasa, dan warna tehnya sendiri. Apakah coklat atau lain seperti apa. Oke, jadi teaflavin ini tadi merupakan senyawa yang berperan untuk membuat warna seduhan teh menjadi kuning dan menunjukkan karakter brightness atau brightness. Adapun tearubikin itu seduhan teh berwarna merah kecoklatan membentuk kemantapan seduhan atau body atau strength. Nah, proses pengeringan selanjutnya akan menghentikan proses oksidasi enzimatisnya polifenol pada teh pada saat komposisi zat-zat penting kualitas mencapai keadaan optimal. Jadi kan bisa dilihat ya, di akhir proses itu semua langsung ada dikeringkan. Kenapa? Biar enzimnya mati, biar nggak terus-terusan teroksidasi. Nanti kalau terus-terusan, tehnya justru malah jadi rusak, jadi busuk. Maka harus dihentikan dan dikeringkan kadar airnya sehingga awet. Ini tadi, dikeringkan kadar airnya, dikurangi kadar airnya sehingga tahan lama dalam penyimpanan.
Oke, ini adalah senyawa kimia yang menentukan mutu teh. Jadi aroma itu lebih kepada komponen yang sifatnya volatil, warna itu theaflavin, thearubikin, kecerahan theaflavin, kesegaran itu theaflavin dan kafein, strength-nya thearubikin, quality-nya theaflavin. Nah, sekarang kita masuk kepada proses pengolahan teh hitam yang secara CTC, yaitu crushing, tearing, dan burning. Jadi sama tahapannya adalah pelayuan, pengeringan, fermentasi, penggilingan CTC, terus penggilingan persiapan, pengayakan pucuk, sortasi kering, dan pengemasan. Oke, jadi pelayuan seperti halnya yang tradisional tadi, yaitu pelayuan dengan kadar RH-nya, kondisi udaranya 65 sampai 68. Kemudian gilingan persiapan, alat yang digunakan adalah Barbora Leaf Conditioner. Nah, di fermentasinya adalah namanya Continuous Fermenting Machine. Nah, kalau tradisional itu kan tadi dia cukup lama fermentasinya ya, bisa sampai 5 jam. Kalau di sini hanya 80 sampai 85 menit atau 1,5, ya sekitar 1,5 jam. Terus pengeringannya sampai kadar airnya kering sekali, 2,5 sampai 35%. Kemudian ini disertasi. Sortasi kering pada pengolahan CTC lebih sederhana daripada teh hitam ortodok karena lebih hancur biasanya kalau CTC. Nah, teh lainnya ini ada teh oolong. Jadi teh oolong ini pemeramannya dilakukan oksidasi parsial hanya 3 jam, nggak full sampai 5 jam tadi. Lalu dimasak dengan suhu tinggi 10 menit sehingga daunnya tadi, nah baru kemudian dimasak suhu tinggi tapi hati-hati agar daunnya tidak pecah. Kalau yang teh hitam kan memang di crushing benar-benar ya. Kemudian kalau teh putih itu sebenarnya adalah dari spesifik bahannya dia dari pucuk daun teh hijau muda yang belum terbuka dan masih diselimuti dengan bulu-bulu halus yang berwarna perak ya nanti bila mengering akan berubah menjadi warna putih. Makanya mahal sekali karena sedikit. Tanpa melakukan proses fermentasi maupun penggilingan, hanya pelayuan dan pengeringan dengan sinar matahari. Oke, itu terkait teh. Sekarang kita masuk terkait kopi. Ini adalah gambar tanaman kopi. Sudah pernah ya lihatnya? Jadi kopi ini bentuknya ya. Nah, kopi ini yang diambil adalah biji kopinya. Kalau yang tadi daun. Jadi ini ada kulit luar, ada bijinya. Ini bijinya inilah yang kalian pakai untuk bikin kopi tadi. Ini ada kulit tanduknya, ada daging buahnya. Kopi ini adalah kelompoknya dari C. robusta ataupun kopi arabica ataupun kopi robusta. Nah, kalau pada kopi fermentasinya seperti apa sih? Mari kita bahas. Sebelumnya kita bahas dulu nih jenis-jenisnya, yaitu kopi arabica. Kopi arabica itu kopi terbaik di dunia, menepati 60% produksi kopi dunia dengan kafein tidak lebih dari 1,5%. Robusta, kafeinnya lebih tinggi, aroma kopinya lebih kuat, bahkan biasanya dipakai menjadi kopi instan. R itu lebih tinggi ya kafeinnya. Nah, ini adalah komposisi dari kimia kopi. Jadi, kopi itu mengandung apa saja sih? Ada mineral, ada kafein, trigonelin, lemak, chlorogenic acid, asam alifatik, oligosakarida, polikosakarida, asam amino, protein, asam humic. Nah, ini akan saya tunjukkan nih. Ini ada namanya Arabica green, Arabica roasted, Robusta green, Robusta roasted. Oke, nah ini bisa dilihat ya, Arabica dengan Arabica, Robusta dengan Robusta. Nah, ini bisa kalian lihat di sini bahwa kafeinnya ketika kafeinnya akan tetap ya, sekitar 0,9 sampai 1,2, ini 1,6 sampai 2. Tetapi di sini yang perlu kalian perhatikan adalah ini, asam klorogeniknya. Ini yang sebenarnya kalau kalian sering bilang minum kopi bikin asam tuh ini. Jadi asam klorogenik ini selain berperan memberikan flavor, dia juga pada beberapa orang makanya bikin sakit mah. Nah, kenapa kopinya tuh harus dimasak dahulu dalam ini roasting ini tadi, roasted? Nih, salah satunya tujuannya adalah untuk menurunkan asam klorogenik ini tadi. Jadi, perbedaannya seperti itu. Adapun tadi sebutkan ya, Robusta sama Arabica tinggi kafeinnya di Robusta ketimbang di Arabica.
Oke, ini jadi pada tabel ini saya ingin menunjukkan memang Robusta Arabica tinggi kafeinnya, kemudian pemasakan atau roasted ini menurunkan total chlorogenic acid. Nah, ini juga kafein inilah yang kemudian ketika dia setelah proses roasting tadi, inilah sebenarnya kayak dalam tanda petik yang akan mempengaruhi banyaknya terjadinya perubahan flavor. Sama kayak di teh, tadi proses oksidasinya yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan flavornya. Nah, kalau di kopi, roastingnya inilah yang banyak berperan teknologi prosesnya. Oh, sorry, agak skip. Jadi ini kalau di kopi instan, nah lihat kan, kopi instan ini kenapa dia lebih tinggi kafeinnya? Karena ini tadi dia hanya langsung bahan airnya saja tadi yang kemudian dikeringkan. Makanya ini kafeinnya juga cenderung tinggi karena dia ekstraknya dia. Tapi bisa dilihat di sini pasti polisakaridanya rendah dibandingkan dengan yang kopi asli yang polisakaridanya tolong. Oke, jadi ya kopi ini senyawa khasnya adalah kafein. Kafein ini dikenal juga dengan nama trimethylxanthine. Silakan H10N4O2. Nah, kafein ini bagus untuk penyegar, mempengaruhi saraf pusat, makanya melek, adrenalinnya bekerja dan sebagainya. Termasuk juga otot dan ginjalnya bekerja sehingga lebih bertenaga. Oke nih, jadi pengaruhnya terhadap sistem saraf pusat adalah menciptakan keadaan yang mencegah rasa ngantuk, menaikkan daya tangkap panca indera, mempercepat daya pikir, meningkatkan kerja otak, dan mengurangi rasa lelah. Makanya kadang-kadang kalau orang bergadang butuh mood boosternya apa ya? Boosternya pakai kafein atau kopi. Tapi ingat nih, kafein ini harus konsumsinya dilakukan dengan hati-hati, terutama bagi orang yang sensitif atau beresiko tinggi menderita gangguan fungsi jantung dan ginjal. Karena ini meningkatkan detak jantungnya ini tadi. Makanya kalau dia ada memang gangguan fungsi jantung harus diperhatikan, jangan terlalu banyak minum kopi. Nah, tanaman kopi sendiri nih dari kayunya, pulp kayu kipas sudah dihasilkan. Buah kopinya, daging buahnya diproses, difermentasi lanjut jadi alkohol. Kulit buahnya dijadikan mulsa penutup tanah. Nah, kopinya, buah kopinya, bijinya atau kopi berasnya jadikan kopi bubuk, kopi instan, kopi yang didekafein, kemudian kopi tablet, bahkan kafeinnya sendiri bisa diekstrak lalu dimasukkan dalam beberapa bahan sebagai ingredient tambahan di makanan dan minuman. Bagaimana cara pengolahan kopi? Pertama adalah metode cara kering. Jadi paling sederhana dan banyak digunakan. Jadi pertama dikeringkan dulu. Kopi yang sudah dipetik, disortasi, sehingga tahu mana yang bagus dan tidak merugikan mutunya. Jadi mana yang hijau, mana yang merah. Kemudian yang matang atau yang masih mentah. Kemudian dikupas kulitnya, memisahkan biji kopi dari kulit buah, kulit tanduk, dan kulit arinya. Kalau yang cara basah, jadi pengupasan kulit, lalu kemudian di sini difermentasi. Jadi fermentasinya tuh pada kopi Arabica biasanya bertujuan untuk membuang lapisan lendir yang ada di permukaan kulit tanduk biji kopi serta mengurangi rasa pahit. Cara fermentasinya tadi ada basah dan kering. Kalau basah dengan cara merendam biji kopi dalam air, sedangkan cara keringnya yaitu menyimpan biji kopi basah dalam wadah plastik. Menyimpan biji kopi basah dalam wadah plastik atau dengan menumpuk biji kopi dalam bak semen dan ditutup dengan karung kopi. Jadi fermentasi pada kopinya di sini, kalau di kopi ini sebenarnya boleh dibilang ya ada bantuan mikrobanya. Jadi tapi mikrobanya lebih kepada nih tadi ya, untuk memudahkan pencucian dan memperbaiki cita rasa seduhan kopi. Jadi dengan fermentasi maka lendirnya yang ada di kulit tanduk tadi, mucilagenya akan terdegradasi. Jadi enzim pendegradasi pektin yang masih melekat pada kulit tanduk akan mudah terlepas sehingga akan mempermudah proses pencucian. Pada saat fermentasi terjadi penguraian senyawa lendir buah kopi oleh mikroba, di mana proses fermentasinya berlangsung spontan. Terjadi dengan bantuan mikroba yaitu Saccharomyces dan disebut dengan pemeraman. Fermentasi yang terlalu lama atau tidak tepat metodenya akan menyebabkan biji kopi yang dihasilkan cacat. Cita rasanya asam dan berbau apek akibat hidrolisis kandungan pada lembaga biji kopi. Jadi fermentasinya pada kopi ini
Oke, saya ralat ya. Jadi kalau yang kopi ini sebenarnya juga ada fermentasi yang mengaruhi mikrobanya, di mana dirinya di sini juga nggak boleh terlalu lama, karena dia hanya memecah lendir yang ada di tadi kulit tanduknya tadi. Kalau dia kelamaan, itu juga bahaya karena nanti fermentasinya sampai ke lembaga biji kopi yang menyebabkan kopinya cacat rasanya. Oke. Nah, tahapan berikutnya yang tidak kalah penting di kopi adalah sangrai. Jadi sangrai kopi ini adalah proses pemanasan kopi ya, tanpa adanya air, tanpa adanya minyak, disangrai di udara. Ya, disangrai dengan suhu yang tinggi ya, 200 sampai 250 derajat Celcius selama 20 sampai 30 menit. Nah, penyangrean inilah yang kemudian saya katakan tadi adalah mengaktifasi komponen alkaloid. Jadi kalau di teh tadi aktivasi komponen alkaloidnya di proses oksidasi, kalau di kopi ada fermentasinya memang untuk menghilangkan tadi lanjut dan sebagainya, dilanjutkan dengan penyangreannya, di mana di penyangreannya yang suhu tinggi ini akan menghasilkan flavor yang khas dari kopi, oleh siapa? Oleh senyawa ini, senyawa kafein atau si alkaloidnya, fenol dan juga volatil. Nah, flavor asamnya itu juga tergantung nih pada asam klorogenat dan asam kuinat yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi, selama penyangrean, karbohidrat yang di kopi tadi akan mengalami proses karamelisasi. Makanya juga ada yang mengatakan baunya wangi enak. Asam aminonya akan mengalami pirolisis, ini yang menyebabkan pahit. Lalu kemudian taninnya akan menjadi bahan fenolik volatil, ini yang memberikan bau khas kopi. Oke, jadi itu adalah proses penyangreannya. Oke, pada pembuatan kopi bubuk, tahapan pertama yang penting pasti roasting ya. Jadi penyangrean kopi ini sangat dipengaruhi oleh waktu dan suhu yang akan ditandai dengan perubahan kimia yang signifikan. Berdasarkan suhu penyangreannya, kopi sangrai dibedakan atas 3 golongan. Light roast, suhunya yang digunakan 193 sampai 199, medium roasting 204, dark roasting 214, 13 sampai 221. Ya, jadi memang sangat mempengaruhi ya warna dan cita rasa produk. Kemudian nanti setelah disangrai baru digiling, ada bubuk kasar, bubuk sedang, halus, dan bubuk amat halus. Oke, ini penyangrean biji kopi biasanya suhunya sekitar 200 derajat Celcius. Ini yang sudah dijelaskan di awal tadi ya, terjadi proses karamelisasi di mana panas yang tinggi tadi memecah pati bibinnya menjadi gula sederhana yang kemudian menjadi warna coklat akibat proses karamelisasi. Salah satunya adalah gula-gulanya adalah gula sukrosa. Nah, selama roasting, ini adalah komponen aromatik, asam, dan kafein ini yang akhirnya membentuk flavor yang khas. Nah, pada suhu 205, bahkan bisa terbentuk aromatic oil. Ya, jadi minyak atsiri, yaitu kelompok kafeol, yang banyak berperan dalam pembentukan aroma dan flavor dari kopi. Kafeol makanya. Nah, kalau kopi instan tadi, yaitu kopi yang bersifat mudah larut dalam air tanpa meninggalkan serbuk. Jadi kopi instan itu kopi yang sudah disangrai, digiling. Nah, ini diekstraksi atau sama kayak yang tadi saya sebutkan sebagai ekstrak teh tadi. Diekstrak tadi, baru dikeringkan dan dikemas. Jadi kalau kopi yang kemudian tidak ada ampasnya, itu berarti kopi instan. Tapi kalau kopi masih ada ampasnya, itu hanya kopi saja, karena dia bukan ekstrak. Saya kecepatan ya? Sepertinya. Terlalu bersemangat Bu Ita menjelaskannya. Mohon maaf ya. Kalau tidak ada yang kalau ada yang tidak paham, boleh dengan sangat sekali terbuka tanya kepada Bu Yunita. Oke, jadi selama penyangrean itu ada banyak sekali ratusan perubahan kimia dan fisika. Bahkan sampai sekarang penelitian penyangrean kopi itu masih semangat dilakukan peneliti-peneliti yang sudah dikonfirmasi apa saja sih yang terjadi selama penyangrean, karena memang suhunya tinggi ya, itu makanya mekanisme reaksinya banyak. Ya pasti dekomposisi sukrosa, penghilangannya air, penurunan total protein karena pirolisis, hilangnya asam klorogenik, kemudian dekomposisi dari trigonelin, dan juga membentuknya melanoidin atau warna coklat. Nah, di sini bisa dilihat nih, perbedaan waktu dan mungkin juga suhu nih. Penyangreannya mulai dari biji kopi yang hijau seperti ini,
coklat sampai hitam pekat. Oke, sekarang kita lanjut di fermentasi coklat. Coklat itu nama apa ya? Nama Indonesianya. Nama tanamannya sebenarnya adalah kakao. Di mana kakao ini sama seperti kopi yang dimanfaatkan adalah bijinya. Ini adalah tanaman coklatnya. Jadi biasanya tanaman kopi sama coklat itu memang bergandengan. Jadi mungkin kalian belum pernah ya kunjungan ke pusat penelitian kopi dan kakao. Jadi biasanya kenapa bareng kopi dan kakao? Karena jadi gini, ini tanamannya kakao agak besar tuh, di sela-selanya dikasih tanaman. Nah, kakao itu seperti ini buahnya, ketika dia dibelah itu seperti ini. Jadi biji kakao inilah yang di dalam putih-putih inilah yang kita manfaatkan untuk menghasilkan coklat yang enak dan berlemak dan menyenangkan itu. Biasanya biji kakao berwarna putih atau ungu. Nah, dalam coklat ini adalah kelompok lemak ya. Jadi karena lemak, dia pasti mengandung kelompok asam lemak. Apa saja? Asam stearatnya 35%, palmitatnya 25%, oleatnya 35%. Bedakan dengan kalau kemarin saya bahas lemak di kelapa sawit, oleatnya sekitar 50, palmitatnya 50, stearatnya enggak ada, dikit banget. Kalau coklat ini ya, 35, 25, 35, linoleatnya 3%. Selain itu nih, yang perlu penting, kalau stearat sama palmitat ini adalah asam lemak yang tidak asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh artinya ikatannya adalah ikatan tunggal. Kalau yang asam oleat dan asam linoleat ini asam lemak tidak jenuh atau ada ikatan rangkaian. Selain lemak, ini juga ada kelompok theobromin. Theobromin inilah yang merupakan kelompok alkaloid yang memberikan efek sebagai bahan penyegar. Selain itu ada apa lagi? Ada polifenol. Jadi jangan salah, polifenol di coklat juga tinggi seperti halnya di teh dan berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian ada feniletilamin. Ini juga baik untuk mendorong aktivitas saraf dan dapat meningkatkan konsentrasi serta menghilangkan rasa kantuk. Jadi ini kelompok alkaloid juga yang ada di kakao. Berikutnya, ternyata ada katekin juga kan? Tapi katekinnya memang sedikit. Oh, sorry, bukan sedikit, cukup banyak juga ya. Katekinnya banyak di coklat, tapi memang yang terkenalnya kan di coklat itu bukan katekinnya ya, tapi pada theobrominnya. Katekinnya itu juga dijumpai pada teh, meskipun jumlahnya tidak sebanyak yang terkandung pada coklat. Jadi memang teh ini katekinnya lebih kecil ketimbang yang di coklat. Berikutnya juga pasti ada vitamin dan mineral. Ingat, karena dia adalah lemak, maka biasanya banyak adalah vitamin A, D, E, vitamin larut lemak, tapi tetap ada juga vitamin larut air. Juga ada kalsium mineral berupa besi, kalium, kalsium, dan juga magnesium. Nah, ini adalah teknologi pengolahan kakao. Jadi yang pertama, cocoa beans. Jadi sama kayak kopi tadi ya. Jadi dari biji kakao tadi ini difermentasi dulu. Sebenarnya apa sih fermentasinya ini? Fermenting and cleaning tadi sebenarnya menghilangkan lendir-lendirnya yang di bagian daging buah tadi yang putih tadi. Fermenting and cleaning pada suhu tertentu dengan bantuan mikroba Saccharomyces tadi sehingga dia jadi bersih. Nah, sama halnya seperti pada kopi, kakao ini juga dilakukan proses roasting. Tapi roastingnya juga diatur suhunya sehingga tidak sampai gosong. Nah, yang sudah terroasting ini namanya roasted nib. Setelah itu baru kemudian dihaluskan. Nah, ini yang sedikit berbeda. Kalau kopi dihaluskan ya hanya jadi bubuk ya. Tapi karena coklat ini dia mengandung lemak, ketika dia dihaluskan, maka dia hasilnya adalah pasta. Kenapa pasta? Karena ada lemak. Lemaknya adalah tipe lemak cair ya. Lemak cairnya yang tinggi, makanya pasta. Nah, lemak
pastanya ini atau yang disebut dengan cocoa liquor ini bisa kita pisahkan dengan cara di-press dan di-whipping. Jadi di-press sehingga cair secop lemaknya terpisah menjadi cocoa butter, kemudian padatan coklatnya menjadi cocoa powder. Nah, cocoa butternya sendiri ini bisa kita manfaatkan lebih lanjut dengan tambahan bahan lain menjadi coklat yang meleleh yang kita kenal, tambah susu dan tambah lainnya. Nah, cocoa butter powdernya ini yang kemudian banyak kita pakai untuk flavoring base, untuk jadi tambahan di es krim, di perasa kita, kue dan sebagainya. Atau bisa juga ini, makanya ini ada satu lagi panah, cocoa liquor ini langsung dijadikan coklat batangan yang kita makan sekarang. Jadi pengolahannya ini ya, dari buah tahapannya adalah dari buah kakao, diambil biji kakaonya, difermentasi, dikeringkan, dibersihkan kulitnya, disangrai, breaking and winnowing, ini yang tadi dihaluskan, di-press tadi, belum di-press, breaking and winnowing ini dipecah tadi ya, dihasilkan nibnya, baru kemudian dipisah lembaga dan kulit biji, digiling, di-press, jadilah kakao mas atau kakao liquor yang mau kita bisa olah lebih lanjut. Nah ini tadi ya kakao liquor bisa dialkalisasi, dihilangkan airnya, di-press fatnya, hasilkan cocoa butter, atau dari cocoa liquor kita tambah gula, flavor susu, dicampur, dimurnikan, di-refining, di-tempering, jadilah coklat. Nah, kalau ini hasilnya tadi yang padatannya kita press, baking, di-grinding, haluskan, jadilah cocoa powder. Nah, fermentasi pada kakao ini ada dua, yaitu yang merupakan fermentasi alami atau spontan, baik aerobik atau anaerobik, serta reaksi enzimatik. Jadi fermentasi alami ini seperti pada kopi juga tidak memerlukan penambahan kultur salter karena langsung dari biji kakaonya sendiri. Pot kakao yang mengandung banyak glukosa, fruktosa, sukrosa, dan asam sitrat mengundang pertumbuhan mikroorganisme sehingga terjadi fermentasi alami. Banyaknya siapa? Ya memang kelompoknya Saccharomyces biasanya atau bakteri asam. Nah, fermentasi biji kakao akan menghasilkan prekursor cita rasa, mencoklat hitamkan warna biji, mengurangi rasa pahit, asam, manis aroma bunga, meningkatkan aroma kakao, coklat, dan kacang atau nati, mengeraskan kulit biji menjadi seperti tembaga. Nah ini, biji yang tidak terfermentasi tidak akan memiliki senyawa prekursor tersebut, sehingga cita rasa dan mutu bijinya sangat rendah. Jadi ini sangat berperan penting ya fermentasi. Oke, fermentasi biji kakao terdiri dari dua tahap, yaitu fermentasi anaerob, di mana keberadaan asam sitrat membuat lingkungan pulp menjadi asam, sehingga akan menginisiasi pertumbuhan hamid, Saccharomyces, dan terjadi fermentasi anaerob. Adapun yang aerob dilakukan oleh siapa? Tadi yang saya katakan, bakteri asam laktat dan juga bakteri asam asetat. Produk fermentasi yang dihasilkan adalah etanol, asam laktat, dan asam asetat yang akan berdifusi ke dalam biji dan membuat biji tidak berkecambah atau tumbuh. Jadi kalau yang sudah terfermentasi pasti nggak akan tumbuh bijinya lagi. Berikutnya adalah aktivitas enzimatik selama fermentasi kakao. Jadi selama fermentasi juga ternyata ada perubahan enzimatik pada biji kakao. Enzim yang berperan adalah endoprotease, aminopeptidase, karbon peptidase, invertase, polifenol oksidase, dan glikosidase. Nah, bisa dilihat ya, proteinnya dipecah, kemudian juga ada oksidase, glikosidase, gulanya dipecah. Jadi enzim-enzim ini berperan dalam pembentukan prekursor cita rasa dan degradasi pigmen selama fermentasi. Prekursor cita rasa yaitu asam amino, peptida, dan gula reduksi membentuk komponen cita rasa di bawah reaksi Maillard, yaitu reaksi pencoklatan enzimatik selama penyangrai. Sama kayak kopi tadi, jadi setelah fermentasi, proses penyangraian ini juga memberikan dampak pada flavor dan cita rasa coklat karena adanya reaksi Maillard. Nah,
Untuk menghentikan proses fermentasi, makanya biji kakao dikeringkan. Hampir sama ya semuanya ya. Fermentasi ini sebenarnya adalah enzimatik sekali, kebanyakan ya, walaupun ada juga yang pakai mikroba, dan dihentikannya dengan proses pengeringan, yaitu dengan mengeringkan sampai kadar air 7-8%. Oke, ini juga, jadi ini cocoa bean, di cleaning, roasting, winnowing, ini di grinding, jadilah mass liquor, di pressing jadi cake, cocoa powder, ini jadi cocoa butternya, diproses jadilah coklat. Kalau tambah gula ya berarti batang coklat manis. Nah, senyawa yang banyak berperan adalah theobromine sebagai bahan penyegar dan juga tanin yang memberikan warna dan gestasi. Oke, terima kasih. Demikian kuliah yang dapat Bu Yunita sampaikan terkait bahan penyegar yaitu kopi, coklat, dan kakao. Semoga bermanfaat. Setelah ini jangan lupa kerjakan post-testnya yang akan saya berikan lewat Google Classroom. Selamat belajar dari rumah. Mari kita berdoa, semoga apa yang kita hari ini simak bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangan. Stay safe, stay healthy di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.